Pemirsa, Kalbe Farma telah menunjukkan kelasnya sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka. Berikut cuplikan dialog dengan rekan kami Rudi Andanu bersama dengan Presiden Direktur Kalbe Farma, Fijong Tius. Pemirsa, potensi pertumbuhan Kalbe Farma sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan di tengah kondisi new normal. Kita akan membahas strategi bisnis Kalbe Farma bersama Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Fijong Tius. Selamat pagi Pak Fijong. Selamat pagi Pak Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Pak. Ini kalau kita bicara soal Kalbe Farma di masa pandemi corona seperti sekarang, ini boleh dibilang salah satu perusahaan yang blessing in disguise ya? Ya, kita pas kebetulan di kesehatan, jadi kita bisa memberi lebih banyak lagi kepada masyarakat. Oke, nah ini dari produk-produk mana saja yang memberikan kontribusi lebih di masa pandemi ini, Pak Fijong? Ya, kelihatan sekali memang di dalam COVID-19 ini, memang kepedulian akan kesehatan meningkat tinggi ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan praktis ya, seperti vitamin itu banyak sekali ya permintaannya. Terus suplemen yang memang relatif juga bisa dibeli di mana-mana. Termasuk juga herbal ya. Kita lihat herbal juga banyak juga meningkat pesat. Oke. Ini contoh herbalnya apa nih Pak? Seperti semacam jamu gitu atau suplemen yang berbasis herbal atau bagaimana? Ya, memang betul. Kita ada divisi yang memang spesial menjual herbal seperti misalnya kombinasi jahe merah, ya, ada selasihnya, jadi untuk turun panas. Jadi banyak hal-hal yang memang menggunakan herbal Indonesia. Oke, itu peningkatannya sampai berapa persen selama paling tidak mungkin dari Maret mungkin ya kita mulai memasuki masa pandemi sampai Agustus ini? Ya, kalau untuk kategori yang memang kebutuhan tadi yang saya sebutkan, pertumbuhannya baik sekali ya, minimal sekitar 15-20% pertumbuhan. 15-20%. Oke. Ya. Oke, ini tentu berkontribusi terhadap revenue dari perusahaan ya? Ya, otomatis menambah, memang ada positif negatif, tapi yang ini lebih ke positifnya. Oke. Nah, ada produk-produk lain yang mungkin di masa pandemi ini menjadi kurang menarik, Pak Fijong? Ya, saya pikir sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat kesehatan ya, khususnya seperti rumah sakit. Ya, kita tahu bahwa masa PSBB maupun sekarang transisi, jumlah pasien ataupun yang dokter yang praktek di rumah sakit atau klinik belum kembali normal ya, karena memang mungkin masih ragu-ragu untuk rumah sakit. Nah, untuk produk-produk yang berhubungan langsung dengan misalnya infus ya, ataupun obat-obat untuk di ruang operasi misalnya ya, jadi memang saat ini volumenya menurun karena memang jumlah pasien juga menurun. Oke, baik. Pak Fijong, ini kalau kita bicara soal produk-produk Kalbe Farma itu kan luar biasa banyak sekali. Nah, apakah di masa pandemi ini masih menggunakan saluran distribusi tradisional atau ada saluran distribusi lain yang mungkin bisa langsung ke end user yang digunakan atau bagaimana? Betul sekali ya. Jadi memang pada saat banyak sekali konsumen stay at home ya, jadi memang salah satu channel yang tidak bisa kita lupakan itu adalah online. Jadi baik itu partisipasi di beberapa marketplaces ya, maupun yang kami punya sendiri. Jadi Kalbe sendiri juga sudah ada yaitu online, sehingga kita bisa langsung, konsumen bisa langsung order dan kita bisa langsung deliver langsung ke rumah konsumen itu tersebut. Oke, artinya ada saluran distribusi online dengan marketplace seperti itu, tapi juga Kalbe Farma sendiri punya saluran distribusi sendiri ya? Ya. Jadi kami punya yang B2B, jadi aplikasi yang B2B langsung ke apotek ataupun ke klinik, dan juga yang B2C apotek langsung ke konsumen. Oke. Nah, ini kalau melihat pertumbuhannya dari Maret hingga Agustus ini bagaimana Pak Fijong? Ya, khususnya di kuartal kedua memang terjadi penurunan karena memang seperti yang sudah kita perkirakan juga. Tapi yang penting dari bulan ke bulannya memperlihatkan recovery yang cukup konsisten. Ya kan, misalnya mulai dengan Juni, ya Mei, Juni, Juli itu relatifly sudah trennya sudah recovery. Oke. Ini ada target revenue Pak Fijong selama 2020 ini?
Ya, kami melihat targetnya masih tetap positif secara umum ya, walaupun tadi saya sebut ada kategori yang turun, ada kategori yang naik. Oke. Tapi secara umum kami melihat di Kalbe secara konsolidasi kami tetap targetkan pertumbuhan untuk tahun ini sekitar 4-6% di penjualan. Oke. Pak Fijong, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Corporate Action masih akan kembali.